Film dibuka ketika Dodge sedang menunggu di sebuah lobi perusahaan mewah untuk bertemu dengan Miles Cellar, yaitu seorang pengusaha kaya yang memiliki yayasan Tory dan biasanya meminjamkan uang pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Saat itu, Dodge sudah menderita penyakit yang mengganggu kondisi fisiknya dan diperkirakan tidak punya waktu lama lagi untuk hidup. Sekarang, Dodge sedang membutuhkan uang untuk biaya perawatan istrinya yang sedang hamil. Rencananya adalah Dodge akan meminjam uang dari Miles dan menjadikan apartemennya sebagai jaminan. Tapi Miles menolak tawaran tersebut dan memberikan penawaran lain untuk Dodge. Sebuah tawaran yang cukup ekstrim. Dia bilang kalau dirinya adalah seorang fasilitator yang mempunyai program untuk orang-orang kaya yang akan membayar tinggi demi pengalaman unik olahraga berburu. Miles ingin melibatkan Dodge sebagai partisipan yang diburu oleh para orang kaya tersebut. Partisipan atau dengan kata lain umpan buruan yang akan dibunuh dalam permainan. Bayarannya sangat tinggi, namun Dodge awalnya tidak ingin melakukan dan malah berpikir untuk melaporkan Miles ke polisi. Tapi Miles tampak tidak takut karena dia yakin bahwa tidak akan ada yang mempercayai Dodge. Mr. Tynes, he's ready for you. Seems like money's been tight and luck's been bad. So, what, you still think you can help me somehow? Hunting. Sebenarnya Miles juga belum menyerah untuk membujuk Dodge ikut. Dia berkata kalau nominal bantuan yang diberikan nantinya akan mencapai jutaan dolar. Harga yang sangat tinggi bagi keluarga Dodge dan mungkin lebih bernilai dari nyawanya, yang sebentar lagi habis digerogoti oleh penyakit. Tawaran itu membuat Dodge agak goyah juga. Dia ingin kematiannya pun berguna bagi istri dan calon anak laki-lakinya. Di depan pintu keluar, Dodge berdiri dengan wajah yang bingung. Pikirannya menimbang-nimbang. Lalu, beberapa hari sebelum tawaran ini, hidup Dodge berada di ambang keputusasaan. Dulunya dia adalah seorang yang punya kehidupan dan impian yang sangat mewah. Seorang atlet lari terkenal yang berhasil memecahkan rekor tercepat dan cukup kaya hingga punya aset sebuah gedung yang masih dalam tahap rekonstruksi. Sayangnya roda kehidupan begitu cepat berputar. Selain kondisi badannya yang sudah tidak lagi sehat karena digerogoti penyakit, Dodge juga mengalami kebangkrutan. Semua asetnya hampir disita. Tagihan tidak dapat terbayar dan sekarang istrinya akan segera melahirkan. Usaha demi usahanya tidak berujung pada hasil yang baik, tapi untungnya istri Dodge selalu mendukungnya. Sekarang Dodge harus berjuang keras untuk melanjutkan pembangunan gedungnya dan mencari investor. Atau, kalau memungkinkan menjual seluruh gedungnya, namun karena harga yang ditawarkan Dodge sangat tinggi, agak kesulitan untuk menjualnya. Dia pun terlilit oleh hutang. I'm focused, okay, and I have some great leads, and I'm gonna get the financing. It's a sinking ship. Matter of fact, it's already underwater and filled with holes. 220,000 in debt. Di malam harinya, dia bertemu dengan sahabatnya untuk merayakan kehamilan istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Dodge tidak hanya terberkahi dengan istri dan sahabat yang baik, sebab dia masih mendukung Dodge walaupun uangnya juga macet dalam investasi gedungnya. Lalu, di keesokan harinya Dodge dilarikan ke rumah sakit saat berada di jalan. Karena tiba-tiba saja tak sadarkan diri, istrinya segera datang setelah menghubungi polisi. Di rumah sakit Dodge, Carlton dan Dr. Ejif menjelaskan kondisi terkini Dodge yang terkena tumor ganas di kepalanya. Tapi sayangnya tidak bisa dioperasi karena letaknya di wilayah yang rawan. Hidup Dodge setelah jatuh vonis tersebut rasanya seperti berada pada titik akhirnya. This way. So, what the hell's going on? It's malignant, and because of its location, Berjalan keluar dari rumah sakit, perawat yang sebelumnya mendorong Dodge menggunakan kursi roda memberi Dodge sebuah kartu nama setelah mendengar bahwa dia sedang dalam kesulitan finansial. Itu adalah kartu nama yang akan mengantarkan Dodge ke Miles, pemilik yayasan Tiro. Dodge pun menerimanya, dan setelah putus asa dan begitu marah karena takdir hidupnya akan berakhir sebentar lagi, dia pun pergi menemui Miles. Disinilah dia sekarang, di balkon sebuah gedung, menerima tawaran Miles dan mendengarkan tentang pemburuan yang akan dilakukan.
Dodge akan menjadi target buruan selama 24 jam. Uang akan ditransfer setiap jamnya jika Dodge berhasil bertahan. Tentu dengan jumlah yang terus meningkat setiap jamnya sampai permainan berakhir, Dodge boleh pergi jika sudah 24 jam dan membawa semua uangnya. Kalaupun Dodge mati, maka dia akan tetap meninggalkan keluarganya dengan uang yang cukup untuk bertahan hidup tanpanya. Dodge awalnya masih ragu, namun dia juga sadar kalau Miles adalah satu-satunya harapan. Dia hanya perlu bermain selama 24 jam di wilayah Detroit, tidak boleh meninggalkan batas kota, tidak boleh melapor ke polisi, tidak boleh meminta perlindungan dengan orang lain, apalagi membocorkan permainan, dan akan terus menghadapi kelima pemburunya sampai waktu berakhir. Tidak ada identitas, tidak ada uang, dan tidak boleh ada bantuan. I can help you, and that thrills me. The game takes place in Detroit only. Dodge hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dalam 1 jam pertamanya, yang akan dilaluinya bernilai $50.000. Dan itu terus meningkat sampai nanti pada puncaknya dia akan mendapat total sebanyak $24,5 juta. Top of the first hour, 50,000 is what. So, here's how you'll be hunted. Leave the city's confines, that's a violation, and then the game never ends. $24.5 million. Here's exactly why you'll be great. Miles meyakinkan Dodge, tapi keraguan masih terlihat di wajahnya. Jadi malam itu, Dodge pulang masih dengan tangan yang kosong dan menolak tawaran. Dia yakin mungkin gedungnya akan terjual. Namun sialnya, keyakinan itu tidak berarti apa-apa. Ketika kenyataan penawarannya ditolak, hidup Dodge benar-benar terasa hanya dipenuhi dengan jalan buntu. Setelah bicara dengan sahabatnya yang menyuruhnya berjuang lebih keras untuk calon putranya, Dodge memutuskan hal besar. Dia pun berbohong pada Val istrinya bahwa proyeknya akan dibiayai oleh investor, padahal Dodge sudah mantap untuk menerima tawaran Miles. Dia pun menelpon Miles diam-diam dan berkata bahwa dirinya ikut dalam permainan. Sebelum pergi, Dodge pamit pada istrinya lalu pergi menemui Miles. Meski masih ada keraguan, tapi kali ini sudah tidak ada kesempatan mundur bagi Dodge. Uang sebesar $50.000 sudah ditransfer ke rekeningnya. Dia hanya perlu menunggu waktu sebelum berada dalam pemburuan. Begitu jam pemburuan dimulai, Dodge berlari meninggalkan restoran. Dia tidak punya uang, tapi untungnya sopir bus memperbolehkannya naik dengan gratis kali ini. Boy, you know I have a monthly. Just this one time. Kepala Dodge sempat pusing. Dia pun segera meminum pil yang diizinkan oleh Miles. Namun Dodge juga segera menyadari bahwa orang-orang yang memburunya sedang mengikutinya. Kepanikan mulai memenuhi diri Dodge. And moving over. Stop the bus! Stop the fucking clock! Get the crazy ass off my bus! Di saat yang sama, Val baru saja mengecek rekening bank suaminya dan kaget karena mendapat kiriman $50.000 dengan cepat. Val pun menelpon Dodge tapi tidak ada jawaban karena ponselnya dipegang oleh Miles. Beberapa waktu kemudian, Dodge terlihat memasuki mall. Setelah 2 pemburu mengintainya dari kejauhan, dia pun pergi ke lantai 11. Tapi justru dikejar oleh pemburu lain. Dodge pun berusaha lari dan bersembunyi di toilet. Tapi pemburunya malah menunggu di sana dengan santai. Lelaki bernama Nixon kemudian berhasil memojokkan Dodge di bilik paling akhir toilet. Nixon sempat menelpon Miles, mengatakan kekecewaannya, tapi momen itu dipakai oleh Dodge untuk mendorong Nixon hingga kepalanya terbentur dan dia bisa melarikan diri. I was told that you're a competitor, Mr. Tan. I travelled a quarter of the way around the globe for a hunt that's lasted less than an hour. Okay, now I apologize.
He's alive. Larinya sangat cepat. Ini yang membuat Miles yang mengira kalau Dodge akan mati di tangan Nixon menjadi senang karena dia akhirnya berhasil selamat di tangan Nixon. Sementara itu, di rumahnya Val mendapat kabar dari Jerry Fierce bahwa Dodge tidak berhasil menjual proyeknya, tapi Jerry justru menawarkan Dodge untuk masuk ke dalam timnya. Hal ini membuat Val bingung karena sekarang uang dengan jumlah yang terus meningkat masuk ke dalam rekening barunya. Saat uang itu masuk, posisi Dodge diketahui selama 15 detik oleh para pemburunya. Dodge tertangkap oleh Reagan, tapi untungnya dia bisa kabur lagi berkat Nixon yang juga ingin memburunya. Sialnya rintangan ini tidak menjadi lebih mudah bagi Dodge. Para pemburunya terus mengejar dan memperhatikan gerak-gerik Dodge, yang bagi mereka kali ini sangat mengagumkan. Dalam pelariannya, Dodge sempat tersudut di sebuah jalan buntu karena dia terjatuh. Tapi untungnya ada seorang polisi memperhatikannya dan membuat Dodge sekali lagi lolos dari Nixon. Dia pun mencuri sepeda dan menaiknya sebentar. Not talking to you, talking to the guy with the bloody beak. Yeah, I'm okay, sir. Tapi segera diterjang oleh Reagan. Mereka berkelahi dengan sengit. Namun Dodge berhasil lolos dan memasuki kereta saat Nixon hampir membunuhnya dengan lemparan besi lancip. Nixon dan Reagan bertengkar setelah itu, karena mereka sama-sama saling menghalangi pembunuhan terhadap Dodge. Dalam jam berikutnya, Dodge sudah berhasil turun dari kereta. Entah kenapa dia malah memasuki gereja dan berbicara dengan pastor. Bukan tentang permainan, tapi mengakui semua dosa-dosanya. Sedangkan Val istrinya, dia pergi bersama Luger sahabat Dodge ke bank untuk mengecek dari mana uang-uang tersebut berasal. Dan terus bertambah berkali lipat setiap jamnya. Sekarang Val punya uang sebanyak $300.000 di rekeningnya. Jumlah yang sangat banyak. Ini membuat dia khawatir dengan keselamatan Dodge. Usahanya untuk mencari Dodge tidak membuahkan hasil, hingga harus melaporkannya ke polisi. Padahal Dodge sendiri masih aman di gereja. Walaupun karena terlalu paranoid, dia jadi memukuli orang yang tidak bersalah. Pastor itu mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Dodge menolak mengaku karena itu akan melanggar peraturan. Sialnya tanpa Dodge sadari, pastor yang diajaknya berbicara sebenarnya adalah salah satu pemburunya, yaitu Carter. Dodge terkunci di sana berhadapan dengan pembunuhnya yang ingin memukulinya dengan palu yang besar. Bless me, Father, for I've sinned. Now they know where I am. Actually, Dodge, scared, we subconsciously run towards the familiar. That is how I was able to find you. Mereka berkelahi. Dodge memang menderita beberapa luka, tapi dia berhasil mengunci Carter di ruangan terpisah yang dibatasi terali besi. Sebelum pergi, Carter berhasil melukai kaki Dodge dan membuatnya pincang dan tidak akan bisa berlari secepat sebelumnya. Dodge pun keluar dari gereja. Setelah mencuri kotak sumbangan lalu memecahkan ban mobil Carter, begitu agak jauh dari gereja, Dodge sempat menghubungi Miles lagi supaya pemburuan dijeda karena kakinya terluka. Tapi aturan tidak berlaku dalam permainan. Dodge harus tetap lanjut dengan kondisinya yang sekarang. Tentu saja Dodge harus mengobati lukanya terlebih dahulu. Dengan uang curian dari gereja, dia pun membeli obat-obatan untuk membalut lukanya. Meski tidak bisa mengurangi rasa sakit dan nyerinya, Dodge kesulitan berlari. Ini akan membahayakannya. Hari sudah sore, beberapa jam sudah berlalu. Dodge pun memutuskan untuk pergi ke dekat stadion di mana pertandingan sedang berlangsung di sana. Keramaian mungkin akan menyelamatkannya. Karena ini akan menguntungkan bagi Dodge dalam kondisinya yang terluka. Namun selama dia masih terus berjuang mempertahankan hidupnya,
Val dan Luger juga sedang kebingungan karena Dodge tidak ada kabar dan uang terus masuk ke rekeningnya. Tidak lama Val menemukan kartu yayasan bernama Tiro yang dia rasa ada kaitannya dengan hilangnya Dodge. Ini mungkin malah akan membahayakan Dodge. Tapi Dodge belum tahu apa yang dilakukan oleh istrinya. Dia hanya mencoba berjuang dan bertahan dalam pemburuan. Setelah mencuri dari pedagang baju dan aksesoris pertandingan, Dodge melangkah dengan terpincang-pincang menuju pintu masuk stadion. Dia memakai kaos dan topi lalu berbaur dengan para supporter yang keluar. Nixon mencarinya di tengah kerumunan, tapi Dodge berhasil kabur dengan sembunyi di dalam bagasi sebuah mobil. Masalahnya adalah mobil akan meninggalkan batas kota, dan jika hal itu terjadi, Dodge akan terus diburu dalam sepanjang hidupnya. Jadi, dia mencoba membuat keributan di bagasi mobil hingga pemilik mobil menghentikan mobilnya. Dodge pun keluar sebelum meninggalkan Detroit. Dia pun kembali berjalan menuju kota, lalu mencari taksi yang sedang diisi dengan bensin. Entah kenapa Dodge malah berniat kembali pulang ke rumahnya. Posisinya terlacak oleh Miles. Ini akan membahayakan baginya untuk pulang karena para pemburu masih mengejarnya. Dodge pun segera pergi lagi mengemudikan taksi. Ketika Carter menggunakan motornya terus mengejar, dia bahkan berhasil masuk ke taksi yang dikendari oleh Dodge, hampir membunuhnya menggunakan tali kawat. Tapi karena tidak fokus menyetir, akhirnya taksi tersebut menabrak dan ini membuat Carter terhenti dari aksinya. Dalam posisi terluka, Carter berbicara bahwa dia akan melukai Val. Untuk membuat Dodge menderita, ini memicu kekesalan Dodge sehingga ia menghantam kepala Carter menggunakan batu dan membunuhnya. Lovely bride, Barari. I will see you on the street, To me, I will break her like a stick! Kuno yang selama ini terus mengikuti Dodge langsung membersihkan kekacauan tersebut, membuang mayat dalam peti mati lapis baja ke dasar danau. Di malam yang sama, Val pun pergi ke gedung yang seharusnya menjadi markas yayasan. Tapi gedung itu kosong. Karena Miles telah memindahkan ke tempat lain, Kuno pun melapor pada Miles tentang perkembangan Dodge sebelum dia kembali mengikuti Dodge lagi. Sekarang, Dodge pergi menghindar dengan mengikuti tur di kapal pesiar. Ketika dia pikir bisa beristirahat di sana, Dodge malah bertemu dengan salah satu pemburu lainnya, yaitu seorang perempuan bernama Kennedy. Meski berhasil menghindar, dia juga berada dalam perbatasan perairan Kanada. Dodge berhasil naik jembatan, menjatuhkan Kennedy di sana. Yeah, well, the hands will do that to you, Dodge. God, shit. Waktu terus berlalu. Seharusnya Dodge bisa mencapai batas waktunya. Dia hanya tinggal menunggu pagi tiba sambil terus menghindar, tapi Dodge malah kelelahan. Ada rasa putus asa untuk terus berlari. Jadi dia pun bersembunyi di taman bermain, di mana kemudian Luger menemukan Dodge di sana. Dodge pun dibawa menggunakan mobil. Masalahnya kemudian Nixon mengikutinya. Jadi Dodge tidak bisa berlama-lama bersama Luger. Dia pergi melompat dari mobil untuk menyelamatkan Luger dari keterlibatan. Nixon mengejarnya, tapi kemudian Dodge dipukul oleh entah siapa. Saat terbangun, yang dilihatnya adalah segerombol anak muda, dan salah satu di antara mereka menodongkan pistol ke arah Dodge. Luger yang kembali kehilangan Dodge meminta Val untuk datang ke barnya. Ini demi keselamatan Val juga, karena Luger khawatir orang-orang mengejar Dodge juga ingin membuat Val dalam bahaya. Dodge saat itu ditahan oleh anak muda karena dianggap pengedar narkoba. Mereka juga ingin memeras Dodge karena telah memeriksa ponselnya, melaporkan banyak uang masuk ke rekeningnya. Sebenarnya Dodge juga sedang memperingatkan agar dia dilepaskan, agar anak muda itu tidak terlibat dalam bahaya.
Tapi tidak ada yang mau mempercayai kata-katanya. Dodge malah dianggap bercanda dan dipukuli. There's gonna be some cold-hearted killers coming down here in force. Making a huge mistake. Do it, man! Saat itulah, ada seorang pria muncul. Ini adalah pemburu pertama yang Dodge temui di restoran. Masalahnya setelah itu Dodge terjebak di toilet. Dia tidak punya jalan keluar. Kekacauan yang terjadi dan aksi baku tembak-menembak telah membuat Dodge terpojok, tapi anak muda yang terakhir hidup berhasil menyelamatkannya. Dengan sekali tembakan membunuh si pemburu, Dodge kembali berlari. You're not allowed to use guns. To kill you. Ini sudah hampir pukul 5. Nixon pun mengejarnya, tapi pada akhirnya kehilangan jejak lagi. Connell berusaha untuk membereskan kekacauan di apartemen, menghilangkan jejak keterlibatan si pemburu, sementara Miles merasa heran mengapa Dodge pergi ke rumah sakit. Padahal setelah itu seorang anak muda yang menahannya berkata kalau obat yang dibawa oleh Dodge hanyalah aspirin. Dia merasa bahwa dirinya dicurangi akan sesuatu, jadi dia mengecek namanya di sistem dan keberadaan dokter yang merawatnya. Tapi perawat mengatakan bahwa tidak ada nama-nama tersebut di database rumah sakit. Gedung yang dipakai untuk merawat Dodge juga sebenarnya sedang dalam masa renovasi selama berbulan-bulan. Fakta itu membuat Dodge bingung. Dia pun menelpon Miles dan mengatakan kalau dia telah sadar bahwa Miles telah mencuranginya. Namun di saat yang sama Miles juga memberitahu bahwa Lugar terlibat dalam kejadian ini. Karena ingin membantunya mendapatkan uang kembali, Dodge tidak bisa mundur. Miles pun ingin permainan tetap diselesaikan sampai pagi. Dan dia akan memenuhi janjinya mengenai uang yang akan sampai ke rekeningnya. Sekarang, karena termakan omongan Miles, bagi Dodge sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Jadi Dodge berusaha menghubungi Val, menyuruhnya menjauh dari Lugar. Mereka akan bertemu di tempat Dodge melamarnya. Di sisi lain, Connell yang terus mengamati Dodge menyarankan agar Miles segera menghentikan pemburuan karena sekarang Dodge benar-benar tidak tertebak taktiknya. Namun Miles menolak. Dia ingin pemburuan berlanjut, jadi dia menculik Val sebagai jaminannya. Miles menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Dodge. Ini membuat Val kesal, sehingga menampar Miles karena dia telah merasa bahwa Miles telah menjebak suaminya. How are you? Well, you can call me Miles. Your husband turned out to be tougher prey than we're used to. Hunters can't go near her. It isn't a hunter, it's a dear friend of yours. Dodge, are you okay? Val, listen, are you with Luger? Yeah, he's right here. Some danger and Luger's a part of it. You understand? You gotta get away from it. Sebenarnya, pemburuan ini akan berakhir segera. Dodge makin tidak terduga. Dia malah pergi ke pabrik tua milik ayahnya, lalu menyalakan lampu, mengundang para pemburu untuk datang. Dodge pun membuat jebakan di tempat itu, membiarkan para pemburu masuk ke dalam perangkapnya, sementara dia bersembunyi menunggu kesempatan yang menguntungkannya untuk menyerang. Dodge berkelahi dengan Regan, berhasil memutuskan tangan kanannya. Luger tiba-tiba muncul meyakinkan Dodge bahwa dia tidak berkhianat, dan sepertinya Miles telah memanipulasinya. Dodge, are you okay? Dodge, whoever told you I crossed you is screwing with your head. I wouldn't hurt you. You're my best friend. Luger juga memburu Kennedy menggunakan pistol yang terjatuh dari tangan Dodge. Kini yang tersisa hanyalah Nixon. Dia mencoba menjebaknya dengan cairan aseton dan meledakkan gedung yang nampaknya semua pembunuh terbunuh dalam ledakan tersebut. Connell memperhatikannya dari jauh. Sudah bisa memprediksi apa yang terjadi. Dia juga kemudian ditahan oleh Dodge yang memaksanya untuk memberitahu keberadaan Val. Sejak awal, ternyata Miles bersembunyi di gedung milik Dodge. Ketika Dodge pikir semua sudah berakhir, ternyata Nixon masih hidup. Dia pun mengejar Dodge lagi, membuatnya terpojok di lantai bagian atas. Untungnya pagi sudah tiba. Waktu pemburuan telah selesai.
Nixon yang awalnya bengis berubah ramah dan bahkan membantu Dodge untuk naik lagi ke atas. Oh my god, I thought you were dead. You can only use a gun because I was. You shoot me, you break the rules. Take my hand. Good show, Mr. Tynes. Tidak lama setelah Nixon pergi, Miles menelpon, mengucapkan selamat untuknya karena bisa memulai hidup barunya lagi.